tentang akhir zaman atau doktrin akhir zaman. Eskatologi itu berasal dari kata eskatos, gitu ya. Saya tidak tahu apakah sudah muncul, ya. Bisa dilihat nggak ibu-ibu eskatos, gitu ya. Eskatologi itu berasal dari kata eskatos, bahasa Yunani, berarti akhir, atau dikatakan juga dengan the last things, jadi bagian yang terakhir yang dikaitkan dengan kesudahan dunia. Di dalam pemahaman terjemahan lain disebut dengan the end of time, akhir dari waktu. Kenapa disebut the end of time atau akhir waktu? Karena kalau menurut ilmu pengetahuan kan ada 3 yang kekal. 1 energi, 2 perubahan, 3 adalah waktu. Tapi menurut Alkitab, waktu itu tidak kekal. Karena waktu ada sejak penciptaan. Maka waktu juga akan berakhir ketika Yesus datang kembali. Itu pemahaman dalam teologi kekristenan. Itu kalau kita lihat pada bagian ini. Karena itu dikatakan di mana sempurnanya pekerjaan Allah di dunia ini, tetapi juga ditambahkan lagi, yaitu sempurnanya kerajaan Allah atau datangnya kerajaan Allah secara sempurna. Eskatologi menurut Miller Erickson dalam bukunya Christian Theology membagi dua eskatologi. 1 bersifat personal atau pribadi, yaitu apa? Seseorang lahir, besar, tua, mati. Itulah eskatologi yang bersifat pribadi dan menunggu penghakiman, kebangkitan nanti. Yang kedua adalah eskatologi umum, dan itulah yang kita bahas hari ini. Bicara tentang kedatangan Yesus kembali. Ada orang mengatakan Yesus kembali, ada orang mengatakan Yesus datang kedua kali. Sah-sah saja, tidak ada masalah bagi kita. Eskatologi umum ditandai dengan kedatangan Kristus yang kedua kali atau kembali. Inilah fokus pengharapan orang beriman, ya. Jadi kenapa disebut fokus pengharapan orang beriman? Coba kita buka Ibrani 9 ayat 28. Ibrani pasal 9 ayat 28. Oke. Sudah, mari kita baca bersama. 2 ya. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Artinya dalam hal ini penulis Ibrani berkata Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa sekali aja. Maka sejak Yesus lahir sampai nanti Yesus datang kedua kali atau datang kedua kali, Yesus itu berperan sebagai juru selamat. Tapi waktu Yesus datang nanti kedua kali, dia bukan lagi sebagai juru selamat, tapi dia menjadi hakim yang adil. Itulah sebabnya juga mendorong kita untuk serius dan tetap semangat karena kasih melayani pemberitaan Injil sebelum orang itu meninggal atau sebelum juga Kristus datang kedua kali. Yang kedua Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 15 itu kan sebuah pengharapan yang pasti. Misalnya dalam ayat 17 dibilang, kalau tidak ada kebangkitan, sia-sia imanmu, sia-sia pengharapanmu, dan sia-sia pemberitaan kami. Kenapa? Kalau kita menaruh pengharapan kepada pribadi yang mati, kan ngeri kali lah hidup kita ini kan, kepada pribadi yang gagal. Dan kalau kita menaruh pengharapan kita dan tidak ada kebangkitan, kalau misalnya katakanlah kita mati, ya udah selesai. Kan ngeri kali lah hidup kita ini, ngapain kita beriman? Makanya di dalam ayat 32 dan 33 1 Korintus 15 itu, kalau tidak ada kebangkitan marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati.
habis gitu ya. Saya pernah berjumpa dan berdiskusi lama dengan seorang dokter teologi, ahli perjanjian lama, tinggal di Medan ini ketepatan. Dia tamatan dari Amerika. Saya lama diskusi karena dia bilang apa? Nggak ada kebangkitan, dia bilang. Pak Manihuru yakinlah tidak ada kebangkitan. Terus saya bilang, kalau kita udah mati, ya udah selesai. Tapi ini ayatnya, itu kan kata Paulus. Ini ayatnya, ini kan kata Yohanes. Ini ayatnya, itu kan kata Matius. Habislah diskusi. Setelah kami lama diskusi, akhirnya dia bilang, Pak, kita beda boleh enggak? Saya bilang boleh, ya. Tapi saya bilang sama dia, kalau Anda tidak percaya kebangkitan, ketepatan dia masih di bawah usia saya. Kalau Anda tidak percaya kebangkitan, sia-sia imanmu, dan berarti kamu menaruh imanmu kemana? Dan setelah mati kemana? Dia bilang ya sudah, gitu. Dan dia tiap minggu khotbah di Medan ini karena dia pendeta salah satu gereja gitu. Dia dokter dari Amerika gitu ya. Tapi kami akhiri diskusi kami dengan dia bilang, Pak, beda boleh kan gitu. Saya bilang boleh. Tapi ingat, kalau kamu tidak beriman kepada Kristus dan tidak beriman kepada kebangkitan, sia-sia imanmu, sia-sia pengharapanmu. Itu satu hal. Makanya kebangkitan itulah dengan kedatangan Kristus kedua kali salah satu sentralitas pengharapan daripada orang beriman. Karena kalau tidak ada kebangkitan dan tidak ada Kristus datang kedua kali, sudah kita menaruh iman percaya kita kepada pribadi yang gagal, sia-sia iman kita, sia-sia pengharapan kita, sia-sia persekutuan ini, bubarkan aja PDPA, kan gitu kan? Dan aku pun gak usah lagi khotbah, kan sayang kali, gitu ya. Itu kalau kita pahami pada bagian ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, hari Tuhan dalam perjanjian lama, ya, yang dipakai dalam PB itu berarti penggenapan akhir yang ditandai dengan kedatangan Yesus kembali. Jadi 1 Korintus 5 ayat 5, 2 Korintus pasal 1 ayat 14 itu bicara tentang hari Tuhan. Jadi hari Tuhan itu dikaitkan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka orang bilang waktu Yesus nanti kedatangan kedua kali, oh itulah hari Tuhan. Sah-sah aja. Itu secara biblis dan secara teologia. Kedatangan Kristus yang kedua kali juga disebut sebagai parousia, kedatangan ataupun apokalipsis, wahyu, dan epipania, penampakan atau pemunculan Yesus datang ke dunia. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, pertanyaan bagi kita, kapankah Yesus datang kedua kali atau datang kembali? Kalau kita perhatikan, ada satu janji daripada Tuhan. Misalnya Yohanes pasal 14 itu, janganlah kamu gelisah dan janganlah kamu khawatir, dan dikatakan aku akan pergi ke tempat atau untuk ke rumah Bapakku. Aku akan pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu di sana. Dan kalau sudah nanti ada tempat bagimu, aku akan datang untuk menjemputmu. Ini kan janji Tuhan, gitu ya. Jadi kalau saya berpikir seperti ini, ibu-ibu, sederhananya, untuk orang yang mau bohong pun masih ada orang yang percaya janjinya, kan gitu ya. Anak gadis yang dirayu sama laki-laki pun, padahal laki-laki ini pembohong, masih mau juga percaya. Apa yang mau saya katakan di sini? Saya mengacu kalimat ini dalam satu hal pemakaman seperti ini. Yang janji ini Tuhan nggak pernah bohong. Yang janji ini Tuhan gak pernah ingkar janji. Dan yang janji ini Tuhan, dia berkuasa menggenapi. Karena banyak juga orang mau menggenapi janjinya tapi gak bisa. Bisa gak? Yesus Tuhan, dia bisa. Artinya apa? Jangan ragu akan hal itu. Itu yang mau saya katakan pada bagian ini. Mari berpegang akan janji Tuhan itu. Yang kedua, Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, dikatakan dia akan datang seperti yang kamu lihat, gitu ya. Yesus akan datang seperti yang akan dilihat, gitu. Jadi waktu itu kan murid-murid menengadah ke angkasa, ke langit, gitu. Dan waktu Yesus terangkat, maka Lukas penulis Kisah Rasul ini, dia pun nanti waktu datang kamu bisa melihat seperti dia itu yang naik waktu sekarang ini. Itu artinya apa? Bahwa Kristus itu akan datang seperti
Gitu ya, ada banyak ayatnya. Yang ketiga Bapak Ibu, Wahyu 22 ayat 20, aku akan datang segera. Itu. Kapan? Kata segera memang itu janji Tuhan. Mari kita buka Yakobus 5 ayat 8. Tidak semua ibu-ibu ya kita baca ayatnya ya, nanti lama kali kita kalau semua ayat kita baca ya. Mari buka Yakobus pasal 5 ayat yang ke-8. Setelah Ibrani tadi ibu-ibu. Mari kita baca bersama dua ya. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi pertama diminta sabar, yang kedua teguh iman. Kan bisa juga orang kok nggak sabar-sabar kan gitu kan. Tapi dalam penentuan ini juga diminta supaya teguh imannya. Itu dah ayat yang ke-8 itu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu, orang kan bicara gini, waktu saya pertama kali kenal Tuhan pun sudah ada berkata Tuhan akan segera datang. Saking mau segeranya datang, banyak kali orang nafsirkan. Yang paling banyak nafsir itu dua. Satu saksi Yehova, satu lagi Advent. Dalam catatan ini yang kubaca di buku ya. Ya, dalam sejarah gereja dan juga perkembangan ajaran, dua ini, baru yang ketiga karismatik ekstrim. Dah. Kan kalau mereka kan sangat getol kali. Dalam catatan yang kulihat di buku itu, saksi Yehova udah menafsir hampir 10 kali. Advent lebih sedikit dibandingkan itu. Dan karismatik ekstrim juga gitu loh. Malah kalau kita lihat misalnya gembor-gembornya dulu kan 92 ya. Gitu Bapak Ibu kalau masih ingat. 28 Oktober 92. Gitu ya kan. Terakhir kan kalau kita perhatikan pendeta orang Batak yang di Bandung itu Mangapin Sibuea kan gitu kan. Maka semua orang yang percaya menurut ajaran dia ngumpul di Bandung dengan jubah putih naik ke lantai atas rumah gedung, yang datang bukan Tuhan Yesus tapi Poltabes Bandung. Gitu. Jadi kita jangan mengada-ngada lah gitu ya kan. Tetapi ini juga menjadi sebuah perdebatan Bapak Ibu waktu zamannya Petrus menuliskan suratnya kepada jemaat diaspora. Jadi jemaat diaspora maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang beriman kepada Yesus tapi tidak tinggal di daerah Yerusalem dan Judea. Maka Petrus menguatkan mereka dan memberikan peringatan kepada mereka. Mari kita buka 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Oke. Kita baca ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Dua ya, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, pada waktu dunia diciptakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Oke.
Pernah enggak berpikir seperti ayat 4 ini? Udah banyak kali seminar akhir zaman. Udah dari dulu opung nyopung kami pun udah bicara akhir zaman. Bapak Ibu, kita sekarang ada di zaman akhir, bukan di akhir zaman ya. Kita ada di zaman akhir, bukan di akhir zaman. Akhir zaman berarti Yesus sudah datang. Oke, kan banyak orang bilang kayak gitu. Bisa nggak berpikir, minimal kalau nggak ada Bapak Ibu berpikir, saya berpikir gitu. Mananya ini, bohongnya ini gitu ya kan. Dari dulu-dulu udah banyak kok cerita Yesus akan datang segera, akan datang segera. Kata segera, kalau kita perhatikan ayat yang ke-8, jangan diartikan secara matematis. 1 hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Itu bukan angka matematis, tapi angka bagi Allah itu di dalam kedaulatannya sesuai dengan kehendaknya. Tetapi juga dikatakan, kalau orang berkata kok enggak datang-datang, dari dulu dari bilang datang, padahal enggak datang-datang, mana ini yang benar? Alasannya ayat 9. Dibilang apa? Tuhan tidak lalai. Berarti apa? Tuhan pasti menggenapi janji, enggak pernah bohong. Yang kedua, oke, yang kedua apa? Allah tidak menghendaki kebinasaan siapapun, Allah menghendaki keselamatan orang. Karena waktu Yesus nanti datang kembali, dia kan bukan juru selamat lagi berperan fungsinya, tapi dia menjadi hakim yang adil. Maka Tuhan memberi kesempatan dan dia tidak menghendaki kebinasaan orang. Itu kalau kita perhatikan di situ. Jadi kalau ada orang misalnya Bapak Ibu yang mengatakan, bohong itu, dari dulu kok nggak datang-datang. Jawab aja ini ayat 8 dan ayat 9. Ya. Atau kalau ada di antara kita mulai bertanya, mananya ini seminar terus kan gitu kan, tapi kok nggak datang-datang. Maka ingat kembali di awal tadi ada 2 eskatologi kan. Pertama bersifat pribadi. Kan nggak tahu juga kita kapan mati kan. Maka sebelum mati bertobat dan melayani. Yang kedua, kedatangan Yesus kedua kali akan segera juga dan nggak tahu kita. Angka matematisnya Allah beda dengan kita. Itulah ayat 8. Dan yang kedua, Allah itu sabar dan Allah itu tidak pernah lalai. Ingat janjinya pasti ditepati. Dan ketika Yesus sampai sekarang belum datang, itu berarti kesempatan untuk bermisi bagi kita melayani dan kesempatan bagi orang untuk mendengar Injil dan bertobat dari dosa. Oke, baik. Baru kedatangan Yesus itu tak terduga. Itulah yang kita baca tadi, Bapak Ibu. Baru dikatakan karena itu tidak seorang pun dapat tahu. Ya. Malaikat pun tidak, anak manusia pun tidak, kecuali Bapa. Itu Markus 13 ayat 32. Jadi kalau ada orang tahu, padahal Yesus sudah bilang, tak seorang pun tahu, malaikat pun tidak, anak manusia pun juga tidak, kecuali Bapa. Jadi kalau ada orang berhitung tanggalnya sekian, berarti itu apa? Sok tahu, ya kan? Atau tahu-tahuan. Karena Yesus saja pun nggak tahu, Bapa yang tahu. Kok ada pendeta yang tahu gitu loh? Gitu, ya. Karena itu mulai sekarang dan selama ini juga udah. Tapi dilanjutkan lagi, apa yang mau saya katakan? Kalau ada orang memprediksi aneh-aneh tanggal dan macam-macam, sampai kapanpun gak usah percaya lagi ya. Gitu. Kalaupun pengkhotbah tertentu atau orang bilang pengkhotbah besar, enggak. Lihat aja Alkitab. Alkitab udah bilang kok kata Tuhan Yesus. Jadi jangan kita sok tahu atau jangan tahu-tahuan. Oke? Baik. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa karakteristik daripada kedatangan Kristus? Kalau kita perhatikan 1 Tesalonika 4 ayat 16, dikatakan saat sangkakala ditiup, anak manusia turun, maka siapa yang pertama kali bangkit? Orang mati yang sudah beriman. Yang kedua siapa? Orang hidup dan yang beriman.
Dan yang ketiga, orang hidup dan yang mati tapi tidak beriman. Kalau kita perhatikan kata ayat 16, saat sangkakala ditiup, anak manusia turun. Itu artinya apa? Personal, pribadi. Jadi bukan dalam bentuk api atau dalam angin atau apapun. Ya. Tapi juga perhatikan ibu-ibu, seringkali kan sekarang orang suka update di masukkan di upload di Facebook, ada foto Tuhan Yesus kayaknya di angkasa ya, di langit ya. Nah itu betul atau enggak? Kalau menurut ayat Alkitab ini itu pasti bohong. Tapi kok mirip? Oh bisa aja mirip. Kalau kita pandang lama-lama pun langit itu, embun itu lama-lama bisa yang kita bayangkan itu kayak harimau. Atau bisa kita modifikasi sedemikian rupa dengan teknologi. Kan gitu, ya. Karena kita mengatakan tidak seperti itu. Kisah 1 ayat 7 dia terangkat dan kamu akan melihat dia juga, dan juga Yohanes 14 ayat 3. Yang kedua, dia secara fisik datang. Fisik dalam arti bukan fisik seperti kita tentunya. Pastilah dengan tubuh kekekalan, daging kekekalan. Itu di Kisah Rasul itu 1 ayat 11. Maka coba ibu-ibu kita perhatikan kalimat yang dipakai di sana gitu ya, supaya kita bisa lebih teliti. Kalau ayat 7 tadi berkata demikian, ayat 11 gitu ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Gitu. Jadi bukan dalam bentuk tertentu, cara yang sama, maka dikatakan personal dan cycle ataupun secara tubuh gitu. Tapi tentunya tubuh kebangkitan. Baru dapat dilihat, itu kan ayat yang 11b. Dapat dilihat gitu. Dan yang menarik dapat dilihatnya itu ternyata tidak tahu aku berapa dimensi itu. Mari kita buka Matius 24. Ya, berapa dimensi itu aku pun tidak tahu, tapi ternyata seluruh makhluk di bumi, di dunia ini bisa melihatnya. Matius 24 ayat 30. Mari ibu-ibu kita baca bersama. Dua-dua ya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Oke, apa artinya ini ibu-ibu? Gak tahu aku berapa dimensi. Ternyata waktu Yesus nanti datang, semua manusia di bumi bisa lihat. Coba. Seandainya pun datang turun sebesar pulau Sumatera dari langit, belum tentu semua manusia di bumi bisa melihat kan pada waktu yang sama. Belum tentu. Karena kalau kita bandingkan secuilnya, setitiknya pulau Sumatera ini atau apalagi pulau Samosir dibandingkan dengan jagat raya. Tapi dikatakan waktu Yesus nanti datang kedua kali, bilang ayat ini semua bisa melihat. Makanya Yesus pernah berkata, jangan pergi kamu ke sana, jangan kamu pergi ke sana, jangan pergi kamu ke sana. Gitu. Makanya saya katakan aku nggak tahu ini berapa dimensi. Tapi itulah cara Tuhan nanti datang. Semua bangsa, semua orang bisa melihat dia datang. Gimana caranya? Itu urusan Tuhan. Gitu. Saya nggak bisa komentarin dalam hal itu. Oke. Baru juga dikatakan tak terduga, tadi kita udah bahas ya, ini banyak ayatnya. Baru dia datang di dalam kuasa, kemenangan dan kemuliaan. Jadi Yesus datang nanti dalam segala kemuliaan dan segala kemenangan. Gitu. Oke, baik. Yang berikutnya Bapak Ibu, apa tanda-tanda kedatangan Yesus? Tanda-tanda ya, tanda-tanda. Mari kita perhatikan Matius 24 ayat 5. Tapi kita mari baca dulu bersama mulai ayat 3 sampai ayat 14 ya. Matius 24 ayat 3 sampai 14 kita baca bergantian. Saya baca ayat
ganjil. Bapak Ibu baca ayat yang genap. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Oke, kalau kita perhatikan ini ibu-ibu satu persatu, misalnya kita mulai ya ayatnya yang kelima. Ini tanda-tanda pertama, muncul orang tanda kutip Mesias palsu. Ya, mengaku juru selamat tapi itu palsu, dan mereka menyesatkan banyak orang. Kalau kita perhatikan kan bidat kan makin bertambahnya belakangan ini. Ya, malah kalau kita perhatikan misalnya Sun Mun Yung, gereja unifikasi di Korea, dia berkata bahwa karya Yesus di kayu salib tidak sempurna untuk keselamatan, tapi disempurnakan oleh Bapa Suci Sun Mun Yung. Itulah gereja unifikasi di Korea. Mormon misalnya Joseph Smith, bahwa Alkitab yang turun itu kan gak sempurna, harus disempurnakan dengan kitab Mormon, yaitu lempengan yang ditemukan di Amerika, dan harus lagi disempurnakan oleh Bapa Suci itu. Itulah Joseph Smith. Sekarang ada enggak kemungkinan? Ada aja, ya kan? Orang mengklaim yang gitu-gituan dan banyak menyesatkan orang, kan gitu. Baru ada orang lagi bilang bahwa pernah dia ke surga, gitu ya kan. Baru karena masih banyak orang katanya belum bertobat, disuruh Tuhan Yesus lagi dia balik. Tapi kalau kita mempelajari kisah orang kaya dan Lazarus, nggak bisa balik kan? Nah, itu supaya jangan percaya ya dengan pengkhotbah tertentu. Mari berpegang kepada Alkitab. Itu, jangan percaya dengan Mesias palsu. Oke? Baru kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi belum kesudahannya. Itu yang kedua. Yang ketiga ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, Rusia dengan Ukraina misalnya sekarang, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Jadi berarti belum ya, masih permulaan juga. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ini kepada murid-muridnya pada waktu itu. Kalau konteks sekarang bisa dengan ISIS, di mana ISIS banyak memenggal orang Kristen di Irak, banyak memenggal orang Kristen di Libya,
orang ISIS, ya, termasuk di Suriah. Gitu, berdoalah ibu-ibu supaya jangan ISIS masuk ke sini. Kemarin ditangkapi Khilafatullah dan seterusnya, kaum Kadrun, gitu ya. Baik. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Oke. Jadi yang sering di Indonesia ini dibilang murtad kan adalah dari Islam ke Kristen ya. Tapi sebenarnya Alkitab juga mengatakan murtad, yaitu berpaling imannya. Maka ini perdebatan teologi ya. Apa perdebatan teologianya Bapak Ibu? Saya mau tanya. Orang lahir baru bisa murtad enggak? Bisa? Bisa. Tidak. Ingat Roma 8 ayat 8 sampai 11, kalau roh Allah ada padamu, kamu adalah milik Kristus. Dan kapan kita menerima roh Allah? Ketika percaya, Efesus 1 ayat 13-14. Dan roh Allah itu menjadi apa? Meterai. Kalau meterai nggak bisa dicabut, nggak bisa dibatalkan. Makanya keselamatan nggak bisa hilang. Jadi yang murtad itu disebut siapa? Orang. Oke, itulah yang di Ibrani pasal 6 dan Ibrani pasal 10. Jadi mereka itu adalah orang yang aktif dalam kegiatan rohani, suka baca Alkitab, nyanyi rohani, tapi belum lahir baru. Jadi kalau udah lahir baru nggak bisa lagi murtad ibu-ibu. Tapi kalau dia aktivis Kristen tanpa lahir baru, dia memang bisa murtad. Itu murtad konsep Alkitab. Gitu ya. Jadi bukan soal pindah agama ya. Gitu. Jadi kalau orang telah betul-betul dilahirkan kembali, ada roh Allah di dalamnya, gak bisa murtad. Kalau kayak gitu bisa hilang keselamatan lah. Gak ada jaminan jadinya kan. Gimana nih? Masih yakin ada jaminan keselamatan? Gitu ya, gitu. Jadi jangan goyah dalam hal itu. Oke. Jadi yang murtad di sini adalah orang-orang yang belum sungguh-sungguh, gitu. Itu disebut dengan apostasi, gitu ya. Baru yang berikutnya Bapak Ibu-ibu, pada waktu itu 11. Banyak nabi palsu, tadi Mesias palsu, ini banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan nabi palsu itu salah satu adalah M. Kan banyak kali disesatkan. Kenapa dikatakan, saya mau katakan gini Bapak Ibu ya. Nanti pelajari dari silsilah Alkitab, dalam Alkitab gak ada nabi di luar orang Yahudi. Beliau itu Arab. Jadi udah gak pas. Udah. Itu. Dan gak ada rasul kecuali 12 ditambah dengan Paulus. Paulus mengklaim dirinya rasul karena dia mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan Yesus di Damsik, ketika mengejar orang di Damsik, Kisah Rasul pasal 9. Maka dia mengklaim dirinya rasul. Maka waktu itu kan banyak juga orang mempertanyakan kerasulan Paulus. Mereka bilang Paulus itu bukan rasul. Paulus bilang aku rasul karena aku juga melihat Yesus dan aku mengalami perjumpaan langsung dan aku mendapatkan perintah langsung dari Tuhan Yesus. Maka di luar itu gak ada rasul. Di luar itu berarti palsu. Di luar keturunan Yahudi, nabi itu palsu. Jelas ya? Gitu. Dan itu paling banyak menyesatkan banyak orang kan. Berapa miliar sekarang pengikutnya. Kan gitu. Ya. Oke, itu ya, mudah-mudahan enggak mereka tangkap nanti aku gitu ya, tapi fakta itu. Oke, ayat 12. Dan makin banyak dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin ya. Inilah yang juga disebutkan oleh Paulus dalam 1 Timotius pasal 3
ayat 1 sampai 9, di mana orang memberontak kepada ayahnya, kepada ibunya, durhaka macam-macam. Itu kan tanda-tanda orang-orang di akhir zaman, kata Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 itu. Memang kasih orang kebanyakan sekarang kan makin dingin ya, gitu. Apalagi sekarang ini dengan medsos makin dingin lagi lah kasih kita. Karena apa? Karena tahun baru pun, Natal dan tahun baru nggak datang lagi birenya ke rumah tulangnya, hanya dengan WA. Ya kan gitu kan? Menantu pun sama mertua hanya dengan WA. Selamat tahun baru amang, inang, lasma rohamuna di pasu-pasu Tuhan mahamu. Gajang mau berumuna. Gitu. Undangan pun WA. Dan saya mau tanya ibu-ibu ini, berkurang nggak buat kue sekarang? Berkurang. Berkurang nggak kunjungan? Tambahilah ya. Karena sekarang ini di luar COVID lah dulu. Karena sekarang ini apa? Karena susah kali mengunjungi keluarga, maka satu keluarga tahun baru atau Natal kita jumpa ya di restoran ini. Jadi kumpullah satu opung, siap itu pulang. Makanya satu opung pun belum tentu tahu di mana sekarang rumahnya. Karena cukup dengan WA dan lain-lain. Karena kunjungan cuma sekarang apa? Kawin udah ketemu di gedong, mertupol udah di gedong, kecuali mati. Kalau mati pun orang karo udah di gedong lagi, coba. Untung aja orang Batak tua masih di rumah kan, nah gitu. Nah pinukan di tangannya gitu ya. Baik, badewele itu balabal nihata. Oke, ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Masih banyak nggak orang belum dengar Injil? Masih banyak nggak suku-suku? Dan salah satu tanda adalah kalau semua orang, semua suku. Ada orang mengatakan ini tata etne hanya suku aja. Ada orang mengatakan tata etne berarti semua orang. Bagi saya sih sah-sah aja dua-dua. Bahwa memang harus diberitakan Injil ke seluruh dunia. Barulah kesudahannya, Yesus datang kedua kali. Dan kalau kita perhatikan dikatakan ayat yang ke-9-10 banyak penganiayaan, banyak penderitaan, gempa dan kelaparan. Bahkan juga orang mengatakan Israel bisa berkumpul dan seterusnya. Baik, sampai sini ada komentar atau ada yang mau ditanya? Supaya nanti jangan panjang kali. Silakan. Oke, kenapa Yesus yang adalah Tuhan, Yesus dan Bapa nggak satu dalam arti apa loh, tiga pribadi ya. Tritunggal itu jangan disalah mengerti. Tritunggal adalah Allah yang esa, tapi menyatakan dirinya dalam tiga pribadi. Tiga pribadi ini berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Sama-sama Allah, tetapi Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa. Maka kenapa Yesus yang adalah Allah tidak tahu? Oke, baik. Ada dua alasan secara teologi. Pertama, ada mengatakan Yesus memilih untuk tidak menggunakan hak prerogatif. Dia memilih untuk tidak tahu. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, Yesus kan Tuhan 100%, manusia 100%. Dan kalau kita mengacu kepada Filipi pasal yang kedua, bahwa yang Yesus yang mati itu sebagai apa? Manusia kan. Maka dalam pribadi sebagai manusia, memang dia tidak tahu akan hari H. Ini dua alasan untuk itu. Kalau saya ditanya, saya memilih yang kedua. Tapi kalau orang juga berkata pilihan pertama, bagi saya terserah, karena itu tidak terlalu menjadi masalah. Tapi sebagai manusia sejati, memang dia terbatas. Maka dia lapar, dia haus. Maka orang bilang, dia kan Tuhan, kok lapar, kok haus. Ingat,
Yesus yang 100% dalam satu pribadi, dia 100% Allah, 100% manusia, tapi dia tetap 100% dalam satu pribadi. Di situ. Tapi kita juga jangan berpakai misalnya gini, pandangan teologi tertentu mengatakan apa? Waktu Yesus menyembuhkan, mengusir setan, yang muncul Tuhannya. Waktu lapar muncul manusianya. Kalau itu namanya bunglon. Gitu ya. Itu. Oke, ada yang lain? Lanjut. Baik. Kita akan lanjut. Apa tujuan kedatangan Yesus? Oke. Tujuan kedatangan Yesus, Yohanes 14 ayat yang ketiga, adalah untuk menjemput, gitu ya, menjemput orang percaya, gitu, menjemput orang percaya, gitu. Itu kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 14 ayat 3, 1 Tesalonika 4 16 17, 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Tetapi yang kedua, Yesus datang sebagai hakim untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Oke. Baru menyempurnakan karya penebusan. Oke. Karya keselamatan yang dikerjakannya, banyak ayatnya. Dan membebaskan umat atau gereja Tuhan dari penganiayaan dan tribulasi atau penderitaan. Oke, dan tambah lagi sebenarnya, yaitu menyempurnakan kerajaan Allah. Oke, yang berikutnya Ibu sekalian, Kristus datang sebelum atau sesudah milenium, gitu ya. Oke, sesudah atau sebelum milenium. Udahnya nih. Oke, baik. Mari kita buka Wahyu pasal 20. Kalau bisa tuntas hari ini, minggu depan kita nggak usah lanjut. Kalau bisa tuntas maksudnya. Gitu ya. Wahyu 20. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya. Kisah Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bergantian ya Ibu sekalian. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Baik, kita akan belajar sebentar di sini sebelum masuk ke pandangan-pandangan ya. Jadi dikatakan dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu,
yaitu simbol iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi dalam penglihatan itu Yohanes melihat bahwa dikatakan bahwa melihat seorang malaikat turun, dan akhirnya diikatlah ular naga si tua itu, setan, dan itu lamanya 1000 tahun. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Siapa ini? Iblis atau setan. Dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Ada tutupnya, dibuat meterai, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi dia dikurung, orang bilang kurung, supaya tidak menyesatkan bangsa-bangsa. Sampai kapan? Sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan, tapi enggak lama, sebentar aja gitu. Yang kemudian Yohanes bilang, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Inilah orang bilang para rasul satu sisi ditafsir, tapi juga adalah orang percaya secara umum. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya, para kaum martir, karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus selama 1000 tahun. Oke, jadi nanti setelah dikurung, dilepaskan, tapi ada penglihatan yang lain oleh Yohanes, bahwa duduk di atas tahta untuk menghakimi bersama dengan Kristus. Baru ada dilihatnya juga jiwa-jiwa orang yang mati martir, dipenggal kepalanya karena taat kepada Tuhan. Baru dikatakan mereka memerintah ya sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Jadi yang kebangkitan itu adalah orang tertentu berarti ya, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Maka diperhitungkan yang bangkit pertama ini adalah orang para rasul-rasul, orang-orang para martir yang setia. Ini menurut satu tafsiran. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saksi Yahova menafsir ini, itulah yang 114.000 ya. Padahal itu adalah angka mewakili suku Yahudi. Oke, baik. Hanya di dalam ayat ini bicara 1000 tahun di Alkitab, milenium. Tempat lain enggak ada. Oke. Jadi milenium bukan istilah Alkitab baku. Istilah ini berasal dari paduan dua kata, satu mille artinya 1000 dan annus atau annum artinya tahun. Artinya berarti 1000 tahun. Istilah ini telah menjadi istilah teknis dalam teologi atau eskatologi yang berasal perkataan dari 1000 tahun bagian ini. Para teolog menafsir istilah 1000 tahun ini berbeda-beda. Banyak pandangan yang berbeda. Oke. Ada yang secara harafiah, ada yang secara simbolis. Perbedaan cara penafsiran tersebut melahirkan 3 pandangan besar. 1 premil, 2 postmil, 3 amil. Dan premil dibagi 2, 1 historis, 1 dispensasi. Oke. Saya mau katakan kepada ibu-ibu hari ini, kalau ada perbedaan teologi dalam hal seperti ini, kita enggak terlalu ribut lah,
gitu. Kecuali dia tidak percaya Yesus datang kedua kali, berarti dia sudah sesat. Gitu. Supaya nanti kita belajar juga menerima perbedaan-perbedaan pandangan. Maka setuju prinsipnya seperti ini. In essential unity, di dalam hal-hal yang prinsip mendasar kita harus satu. Di situ berlaku kutak pandang kau dari gereja mana. In non-essential liberty, di dalam hal-hal yang tidak esensial ada kebebasan. Misalnya apa? Orang tepuk tangan, tak tepuk tangan, bebaslah gitu loh. Orang dibaptis selam atau dibaptis percik, ya sudah, kebebasan itu. Ya, ada orang nyanyi gaya Jerman, hohom, silakan gitu. Ada orang gaya Afrika Negro, harus bergerak semua badannya, ya sah-sah aja. Tapi ada yang ketiga, in all things charity, di dalam segala sesuatu kasih. Maka maksud saya seperti ini. Saya paparkan ini ada perbedaan dari tiga pandangan ini. Dan kalau nanti misalnya ada Bapak Ibu memilih A, sah-sah aja bagiku. C juga sah-sah aja. B juga sah-sah aja. Itu. Kenapa? Semua pandangan ini mengklaim Alkitabiah dan memang mengambil ayat-ayat dari Alkitab. Hanya pemahamannya yang berbeda. Kalau kayak gitu, selama masih yakin Yesus akan datang kedua kali dan Yesus akan menjadi hakim dan Yesus akan mengadili dan menggenapi atau menyempurnakan kerajaan Allah, selama kita sama di situ berarti kita saudara. Kan gitu ya. Oke, baik. Karena itu yang perlu kita perhatikan, mari kita belajar pertama adalah premilenium. Ya. Premilenium ini adalah pandangan eskatologi yang menafsir istilah milenium secara harafiah, 1000 tahun. Pandangan ini mengajarkan bahwa sebelum sejarah berakhir akan ada suatu masa 1000 tahun. Tidak ada 1000 tahun dan berlangsung dalam sejarah di bumi ini. Jadi di bumi ini kerajaan 1000 tahun itu. Masa tersebut dimulai dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi Yesus datang dulu, barulah masuk kerajaan 1000 tahun. Dan sepanjang masa itu Kristus akan memerintah sebagai raja di bumi 1000 tahun lamanya. Dan masa itu merupakan masa keemasan yang penuh dengan damai dan keadilan dan kebenaran. Dan apabila masa itu berakhir, maka berakhirlah sejarah bumi dan masa selanjutnya adalah era kekekalan. Itu pandangan pre-millennium. Banyak sih sebenarnya Bapak Ibu di dalam buku pandangan ini, luas sekali. Tapi saya hanya singkat gini aja gitu ya. Baik, inilah gambarnya. Jadi ini pandangan premillennium historis. Premillennium historis itu dikatakan adalah sekarang zaman gereja, ya, baru nanti ada kebangkitan orang-orang percaya dan bumi akan diperbaharui dengan seketika gitu loh. Dan Yesus juga akan turun bersama orang percaya. Dua-dua pandangan premil ini, historis dan dispensasi, memahami atau berpegang kepada prinsip gini. Pada saat kebangkitan yang pertama tadi, Kristus comes for, datang untuk orang percaya. Dalam historis, immediate seketika juga, Kristus comes with the believers, datang dengan orang percaya. Makanya Bapak Ibu perhatikan panah itu, ya, seketika itu ya. Jadi barulah setelah itu mulailah kerajaan 1000 tahun di mana Yesus sebagai raja dan juga memimpin bersama dengan orang-orang yang bangkit pertama tadi. Oke, baru setelah itu akan adalah kebangkitan orang-orang yang tidak percaya. Jadi masa antara kebangkitan orang percaya dengan kebangkitan orang tidak percaya itu diperhitungkan menurut ini adalah 1000 tahun. Oke, itulah. Tapi nanti seketika ada masa
di mana iblis tadi dilepas. Gitu. Oke. Baru itulah nanti penghakiman dan ada langit dan bumi yang baru dan masuklah kepada kekekalan. Ini pandangan pre-millennium historis. Oke. Yang kedua, ini dispensasional. Zaman gereja, kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya masa pengangkatan ya, rapture. Masa pengangkatan 7 tahun. Inilah yang dipegang oleh kemarin misalnya yang mengatakan 28 Oktober Yesus akan datang kedua kali, nanti akan digenapi 7 tahun, maka tahun 2000 atau 99. Maka mereka bilang tanggal 9 bulan 9 tahun 99 maka genaplah gitu. Ada orang mengatakan kiamat. Tapi saya mau katakan sama ibu-ibu, kiamat itu bukan konsep Alkitab. Itu istilah apa namanya itu? Istilah Islam. Gitu ya. Karena kita nggak mengenal kiamat. Karena kita akan masuk kepada langit dan bumi yang baru, kekekalan. Jadi nggak ada kiamat. Oke. Jadi menurut premillennium dispensasional ini ada masa pengangkatan 7 tahun. Jadi nanti orang percaya itu waktu Yesus datang kedua kali ya, maka terangkatlah, bangkitlah orang-orang percaya itu. Dan 7 tahun mereka masa pengangkatan itu, nanti Yesus akan datang bersama orang-orang percaya yang bangkit itu, barulah dimulai kerajaan 1000 tahun. Dan memerintahlah bersama-sama. Kalau kayak gitu, baru ada lagi nanti kebangkitan untuk orang-orang yang tidak percaya, barulah penghakiman, barulah langit dan bumi yang baru, dan itulah keadaan kekal. Itu pandangan yang premillennium, baik historis maupun dispensasional. Oke, terserah kita mau pilih yang mana, gitu. Tapi kalau kita perhatikan di sini, ada 2 kali jadinya Yesus datang. Ini kelemahannya. Premil, dispensasional dan historis. Salah satu kelemahannya adalah jadinya 2 kali Yesus datang. Satu comes for, dan yang kedua comes with. Gitu, ya kan? Oke, baik. Baru yang berikutnya, ibu-ibu sekalian, yang kedua adalah post mill. Post mill, ya. Post mill. Oke, atau post millennium. Artinya paskah atau lewat. Post millennium ini adalah pandangan eskatologi mengajarkan bahwa kerajaan Allah sedang hadir, bergerak dan sedang diperluas di dunia ini pada masa kini di dalam hati setiap umat manusia. Artinya gini, bahasa sederhananya, waktu Yesus datang ke dunia lahir, itu kan kerajaan Allah sudah hadir di bumi. Waktu orang mau percaya dan terima Yesus, maka kerajaan Allah hadir di dalam dia. Kerajaan Allah waktu Yesus adalah dengan pemberitaan Injil kerajaan Allah, dan juga waktu Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Itu bagian daripada cara Yesus menghadirkan kerajaan Allah. Oke, maka semakin banyak orang percaya di bumi ini kepada Tuhan Yesus, maka kerajaan Allah semakin luas. Yang kedua, semakin luas di mana kebenaran Allah dinyatakan, kebenaran Allah berdaulat, kebenaran Allah dihidupi, maka kerajaan Allah semakin luas. Itu prinsip teologi. Dan sempurnanya kerajaan Allah adalah ketika Yesus nanti datang kembali. Oke, ini pandangan post. Maka perluasan kerajaan Allah dilakukan di dalam dan melalui pemberitaan Injil dan karya Roh Kudus, sehingga suatu ketika nanti akan tiba suatu masa di mana kekristenan menjadi aktual. Ini pandangan post. Ya. Kedatangan Kristus yang kedua kali akan terjadi setelah melalui suatu periode yang sangat panjang. Artinya bukan matematik yang 1000 tahun, yang disebut milenium.
Berapa lama waktu itu dan tidak dapat ditentukan. Mungkin saja lebih daripada 1000 tahun. Dan segera setelah itu akan diikuti dengan kebangkitan secara umum dan penghakiman, kemudian masuk kepada era kekekalan. Ini gambarnya ibu-ibu. Jadi masa gereja setelah itu nggak tahu kapan berakhir masa gereja ini. Itulah post. Baru setelah itulah masuk masa kerajaan 1000 tahun. Dan kerajaan 1000 tahun ini tidak matematika. Bisa lebih panjang, itu kata post. Barulah suatu saat yang tak diduga Yesus datang kembali. Itulah kursi itu, Christ datang. Dan waktu Yesus datang itulah terjadi kebangkitan orang percaya dan juga kebangkitan orang yang tidak percaya. Kalau tadi kan di dalam premil ada 1000 tahun dulu baru nanti kebangkitan orang yang tidak percaya kan. Tapi sebelum 1000 tahun yang bangkit adalah orang percaya gitu. Kalau di dalam hal ini tidak gitu ya. Jadi akan ada bangkitlah orang yang hidup, yang beriman dan yang tak beriman dan juga yang mati. Barulah masuk kepada penghakiman dan akhirnya masuk kepada langit dan bumi yang baru. Itulah kekekalan ya, matulah eternal state. Ini pandangan post millennium. Oke. Yang ketiga ibu-ibu sekalian adalah amillennium. Amillennium, A artinya tidak, millennium artinya 1000 tahun. Artinya tidak berarti pandangan ini tidak percaya akan keberadaan masa 1000 tahun. Mereka percaya. Itu pernyataan Alkitab. Akan tetapi pandangan ini memiliki penafsiran tersendiri dengan arti 1000 tahun tersebut. Pandangan ini menafsirkan istilah milenium secara simbolis bukan harafiah. Dan mereka menolak tafsiran secara hurufiah. Menurut pandangan amilenium, masa 1000 tahun itu adalah suatu masa yang sedang berlangsung sekarang dan bukan di kemudian hari. Maka amilenium ini bilang gini, waktu Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, sejak itulah masuk kerajaan 1000 tahun. Itulah masa gereja. Itu pandangan amilenium. Maka perhatikan ibu-ibu ini apa? Pada masa milenium kini sedang berlangsung suatu proses ya, ya, perkembangan hal yang terbaik dan jahat secara sejajar. Artinya kebaikan dan kejahatan sama-sama berjalan, yakni kerajaan Allah dan kerajaan iblis di bumi ini. Hal ini akan berakhir pada kedatangan Kristus kedua kali, yang mana pada saat itu akan terjadi kebangkitan umum dan penghakiman terakhir. Setelah itu langsunglah diikuti dengan era kekekalan. Itu pandangan amillennium. Maka perhatikan ibu-ibu gambarnya itu. Jadi menurut amillennium bukan berarti nggak percaya kerajaan 1000 tahun, tapi mereka bilang kerajaan 1000 tahun itu diawali ketika Yesus naik ke surga. Sekaranglah itu masa gereja. Oke. Dan disitulah bertambah kerajaan Allah terus berkembang, iblis pun terus bekerja dengan caranya, tapi dua-dua akan berakhir ketika Kristus datang kedua kali. Maka pandangan ini mengatakan tetap sama. Jadi semua pandangan premil, postmil, amil tidak ada yang mengatakan jadwal yang tepat. Tetap tak terduga, tapi pasti datang. Kan gitu ya. Gitu. Maka amil juga berkata, ini zaman gereja sekarang ini dan inilah zaman kerajaan 1000 tahun. Nanti suatu saat tak terduga Yesus akan datang kembali. Itulah terjadi kebangkitan orang percaya dan kebangkitan orang yang tidak percaya. Maka ada penghakiman, baru masuklah kepada langit dan bumi yang baru. Apa bedanya dengan pos? Kalau pos zaman gereja baru milenium.
Kalau ini milenium gitu loh sekarang ini. Barulah nanti masuk kepada hidup yang kekal. Inilah 3 pandangan. Gitu. Dan 3 pandangan ini sampai sekarang tetap aja terjadi bagi gereja-gereja tertentu. Gitu ya. Kalau teologi Calvinis lebih banyak memilih amilenium. Orang Injili dan karismatik banyak memilih premilenium, terserah. Kan gitu ya. Bagi saya mau milenium manapun yang penting Yesus pasti datang ya. Nah, itu aja gitu loh. Nah, itu ya. Itu makanya saya katakan tadi boleh kita berbeda di sini. Selama kita tetap yakin, sepakat Yesus pasti datang. Gitu loh. Nah, itu. Yang awal tadi itu nggak boleh kita beda. Yang ini kita boleh beda. Gitu ya. Baik. Maka ibu-ibu sekalian perhatikan di bawahnya. Semua pandangan ini memiliki beberapa persamaan. Pertama, sama-sama mengakui bahwa Kristus akan datang kembali untuk kedua kali. Maka kita saudara mengakui adanya pemerintahan milenium. Ada pre, ada post, ada A. Silakan. Tapi berbeda dalam hal sifat, cara dan waktunya. Mengakui bahwa ketika Kristus datang kembali akan terjadi kebangkitan orang mati dan kebangkitan orang hidup. Cuma ada caranya. Kalau pre, yang pertama bangkit orang percaya, baru kerajaan 1000 tahun dulu, baru nanti kebangkitan orang yang tidak percaya. Itulah premilenium. Gitu ya. Kalau post enggak gitu. Hanya bedanya apa? Bahwa ada zaman gereja baru milenium gitu loh. Kalau amilenium sekarang udah zaman gereja. Nanti Yesus datang kedua kali. Udah. Selesai, gak ada yang lain-lain gitu ya. Baru ada mengakui bahwa ketika Kristus datang kembali terjadi kebangkitan orang mati dan penghakiman terakhir. Sama-sama mengakui. Baru masing-masing bersumber dari Alkitab. Gitu. Ada ayat Alkitabnya banyak gitu. Jadi sah-sah aja. Bagi saya yang penting kita percaya Yesus datang kedua kali. Oke?